Perkenalkan, saya Beauty Adelway Skylem dengan NIM 202553062, mahasiswa Prodi Farmasi, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Pertama, sistem reproduksi bagian luar wanita. Nah, sistem reproduksi bagian luar wanita ini terdapat vulva. Vulva ini tersusun dari mount pubis atau bagian berlemak yang berfungsi untuk melindungi tulang dari benturan. Pada saat seorang perempuan masuk masa pubertas, bagian ini akan ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Di bawahnya terdapat labia majora, yaitu lipatan kulit tebal yang membentuk seperti bibir dan berfungsi melindungi organ-organ bagian dalam. Ada juga labia minora, lipatan kulit yang lebih tipis, lembab, sangat sensitif karena mengandung banyak pembuluh darah dan saraf. Di bagian atas labia minora terdapat organ kecil yang sangat sensitif bernama klitoris. Klitoris berperan dalam rangsangan seksual. Nah, ada juga ruangan kecil yang disebut vestibulum. Nah, vestibulum ini merupakan tempat keluarnya beberapa saluran penting. Di bagian bawah sekali terdapat perineum. Nah, perineum ini tempat areanya itu di antara vagina dan anus. Nah, perineum ini dia memiliki peran penting pada saat proses melahirkan bayi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan organ reproduksi bagian dalam wanita. Organ reproduksi bagian dalam wanita ada beberapa. Kita mulai dari yang pertama, yaitu vagina. Vagina adalah saluran yang lentur dan dapat merenggang. Vagina menjadi tempat keluarnya darah menstruasi, masuknya sperma, dan jalan lahir bagi bayi. Yang kedua, rahim. Rahim ini berada di atas vagina dan rahim menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya bayi selama kehamilan. Yang ketiga, ada ovarium. Nah, ovarium ini berada di samping kiri kanan rahim. Dia berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan juga hormon-hormon penting. Setiap bulan, ovarium akan melepaskan satu sel telur dan hal ini disebut ovulasi. Yang keempat, tuba falopi. Nah, jadi setelah si sel telur tadi itu dilepaskan, dia akan melewati tuba falopi untuk menuju ke rahim. Jadi tuba falopi ini dia menghubungkan ovarium dan rahim. Nah, jika di tuba falopi itu sel telur bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi pembuahan. Nah, sistem reproduksi pada wanita juga dipengaruhi oleh siklus bulanan, yaitu fase menstruasi, yaitu ketika darah luruh dari rahim karena tidak terjadi pembuahan, dan juga ada fase pembentukan telur. Yang ketiga, ada fase pelepasan telur. Ketika telur sudah matang, dia akan dilepaskan dari ovarium ke tuba falopi, setelah itu ke rahim. Masa ini disebut masa ovulasi. Dan yang keempat adalah masa penebalan rahim. Jadi rahim akan menebal bersiap untuk kehamilan, tetapi jika tidak terjadi pembuahan maka rahim akan luruh atau yang kita kenal dengan seperti fase pertama tadi, fase menstruasi. Nah, ini akan berulang setiap bulan. Siklus tadi itu dipengaruhi oleh beberapa hormon. Pertama, ada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini dia berfungsi untuk membentuk dan memperbaiki lapisan rahim. Yang kedua, ada FSH dan LH yang berfungsi dalam pematangan sel telur dan pelepasan sel telur. Dan yang ketiga, ada progesteron. Dia berfungsi untuk menjaga kehamilan. Nah, perjalanan sistem reproduksi wanita akan menemui masa akhir ketika seorang wanita berumur 45 sampai 50 tahun. Atau kita biasa menyebut masa ini sebagai masa menopause. Nah, sekarang kita akan masuk pada sistem reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pada pria ini kan terbagi juga nih dua, ada bagian luar sama bagian dalam. Kita akan mulai dengan bagian luar dulu ya. Yang pertama ada penis. Penis berfungsi untuk mengeluarkan sperma. Yang kedua ada buah zakar atau testis. Buah zakar atau testis ini dia berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron. Nah, testis ini berada di dalam skrotum.
Nah, skortum ini dia berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga suhu agar sperma yang terbentuk itu normal. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan organ reproduksi pria di bagian dalam. Nah, di dalam testis itu ada tubulus seminiferus, tempat di mana sperma dibuat. Dindingnya mempunyai sel induk sperma, itu sel Sertoli yang memberi makan sperma, dan sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron. Sperma yang terbentuk disimpan di dalam epididymis hingga matang. Setelah itu, sperma bergerak lewat vas deferens menuju vesicula seminalis dan kelenjar prostat melalui saluran ejakulasi, lalu keluar lewat uretra saat ejakulasi. Dan penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton.